Halo sahabat Thompson semuanya, kembali lagi di part 2 mengenai kasus kekerasan seksual pada anak. Langsung saja kita lanjut ke kasus kekerasan seksual pada anak bersama Bapak Ana Agung Gede Agung Angga Atmaja. Nah, kemudian untuk anak yang sempat menjadi korban kekerasan, apakah di kemudian hari anak tersebut memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama? Si korban menjadi pelaku itu tergantung kuat-kuatan mental seperti saya katakan tadi. Kalau seandainya memang dia sekarang udah merasa dirinya saya punya kuasa, saya nggak mau sendiri. Saya nggak mau sendiri menjadi seorang korban gitu ya. Saya akan melakukannya pada anak lain. Itu sebenarnya bahaya sekali sih. Tapi itu sebenarnya bisa saja terjadi. Kalau tadi pertanyaannya, mungkin nggak sih korban menjadi pelaku? Saya bilang seperti yang bullying gitu. Mungkin saya terjadi. Berarti memang ada kemungkinan untuk anak korban kekerasan seksual itu akan menjadi pelaku di kemudian hari. Nah, kemudian setelah ada kasus kekerasan, maksudnya setelah adanya kekerasan seksual pada anak, tentu saja akan berdampak pada anak tersebut. Mungkin anak tersebut bisa susah tidur, enggan makan gitu. Apakah ada dampak-dampak lainnya selain itu bagi anak tersebut? Dampaknya ada. Susah tidur, susah makan, itu sebenarnya salah satu dampaknya. Sebenarnya banyak sekali, susah tidur, susah makan, susah bersosialisasi gitu kan. Tidak percaya diri Tidak percaya diri. Mungkin. Nah, kalau misalnya dari referensi yang saya baca gitu ya. Sebenarnya ada pengkategorian gitu ya, pengkategorian dampak gitu dari traumatisnya dia gitu ya. Yaitu mungkin saya bisa mengkategorikan menjadi 4 jenis gitu ya. Yaitu yang pertama itu adalah dia krisis kepercayaan gitu ya. Dia tuh mungkin akan nggak percaya sama beberapa orang, bahkan sama orang dewasa tuh saya nggak percaya sama orang gitu. Saya nggak percaya sama ayah, saya nggak percaya sama ibu, saya nggak percaya sama kakak. Bisa saja itu terjadi. Lalu yang kedua itu adalah trauma secara seksual, dimana mungkin ada beberapa kasus gitu ya, cewek yang diperkosa gitu misalnya sama atau anak kecil perempuan gitu ya, diperkosa sama sosok laki-laki gitu kan. Dia jadinya saya benci sama seorang laki-laki sehingga saya akan memutuskan untuk tidak berpasangan dengan laki-laki. Tapi sebenarnya tidak melulu dia tidak berpasangan laki-laki, dia akan menjadi seorang lesbian, tidak gitu loh. Karena memang homoseksual itu bukan seperti itu gini ya, maksudnya cara kerjanya gitu. Jadi mungkin dia akan menjadi single selamanya gitu kan, karena dia trauma akan pengalaman seksualnya gitu ya. Lalu dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak memiliki power gitu ya, merasa dirinya itu ternodai gitu kan ya, merasa dirinya itu rendah gitu. Sebenarnya kan itu akan berpengaruh pada kehidupan sosialnya gitu ya, yang akan berkaitan dengan yang keempat, yaitu stigma. Kalau seandainya orang-orang sampai tahu gitu kan, apalagi lingkungannya, apalagi di Indonesia sendiri gitu ya, warga timur gitu kan, budaya timur gitu yang masih menganut masih menganut teori kenyinyiran gitu ya. Nyinyirnya luar biasa gitu ya. Banget. Orang di sebelah, di tetangganya kaya, tiba-tiba karena nggak pernah kerja dibilang babi ngepet gitu kan. Itu kan nyinyirnya nyebelin banget gitu. Apalagi kayak gitu loh. Wah, nah ini pernah diperkosai, dia tuh ternodai, jangan dekat-dekat sama dia. Itu kan akan buat anak itu semakin drop, semakin down gitu loh. Jadi ini sangat berbahaya. Ini dampak-dampak yang terjadi di si korban pasca kekerasan seksual tersebut. Jadi ada 4 yang secara garis besar akan berpengaruh pada si anakmu, tapi tidak mutlak keempat-empatnya terjadi pada anak. Maksudnya pada korban gitu ya. Mungkin terjadi 1 gitu, mungkin terjadi hanya stigma, tapi dia ya santai aja, saya di stigma gini ya udah saya santai aja gitu mungkin. Tapi mungkin terjadi 3 atau 4 semuanya itu mungkin saya terjadi gitu. Tapi mungkin saja terjadi
mungkin saja tidak terjadi pada anak itu keempat-empatnya sekali. gitu. Sama sekali bisa saja itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi satu ke nasib anak itu gitu ya, kasihan banget gitu kan. Tapi satu bagaimana anak itu balik lagi ke menerimanya seperti apa gitu. Masyarakat menerima dia seperti apa, seperti itu. Ya selain dampak, saya nanya ini dulu deh. Tadi kan dibilang adanya pengkhianatan, ada rasa tidak percaya terhadap orang tua yang. Bagaimana bila korban kasus kekerasan ini dilakukan oleh orang tuanya sendiri? Tentu saja rasa kepercayaan itu kan sudah tidak ada. Gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya anak ini? Ataukah memang ada organisasi atau seperti organisasi atau komunitas yang bisa mewadahi anak tersebut? Mungkin kalau organisasi atau wadah saya kurang paham ya, biar nggak salah ya. Maksudnya kurang tahu gitu. Di setiap daerah kan mungkin ada aja gitu kan. Contoh sih kayak misalnya kalau di Badung sendiri, Kabupaten Badung sendiri ada Puspaga gitu kan. Bisa di situ ada psikolog yang berkompeten akan hal tersebut gitu kan. Lalu ada P2T, P2A mungkin kan, ada untuk penanganan kasus yang sudah terjadi kekerasan seksual itu gitu kan mungkin. Jadi kalau di daerah-daerah lain mungkin ada juga, tapi saya nggak tahu juga gitu kan. Tapi kalau untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu mungkin si anak itu ini agak berat gitu ya. Ini agak berat, mungkin si anak itu tetap harus punya orang yang nge-backup dia gitu ya, sosok yang nge-backup dia, sosok yang dia percayai gitu ya. Mungkin ternyata kakaknya bisa membuat dia bangkit gitu kan. Itu benar-benar harus temannya mungkin gitu kan. Karena balik lagi sekarang bagaimana dia menerimanya, bagaimana dia menerima dirinya, berdamai dengan pengalaman buruknya gitu kan. Dan bisa bersosialisasi bagaimana gitu loh. Dan bagaimana lingkungannya itu bisa memperhatikannya dia dengan baik gitu. Mungkin omnya gitu kan. Kalau udah dari orang tuanya yang bermasalah gitu kan, kita juga agak sulit gitu ya. Jadi mungkin orang dari luar sana yang harus bisa membuat si orang tua itu sadar juga gitu loh. Harus ada yang menyadarkan gitu loh. Dilepas dari organisasi ya, maksudnya mungkin omnya atau neneknya mungkin harus bisa menyadarkan, oh ini lo kerja, ini salah gitu. Ini salah, kamu harus, kalau kita ngomong sederhana itu kan ya memang gampang sekali ya. Tapi kalau di kehidupan nyata ya, sama dengan pola asuh gitu kan, kadang ya tidak sesuai dengan teori gitu. Tapi kalau kita berbicara secara teori atau secara gampangnya ya memang harus ada sosok di luar dari keluarga itu, orang tua tersebut gitu. Berarti sebelum ke komunitas atau wadah yang saya sebutkan tadi, lebih baik memang keluarga terdekat dulu yang membackup anak ini ya, agar anak ini juga merasa nyaman tentunya, dan rasa kepercayaan itu lambat laun akan tumbuh begitu. Nah, sekian banyak kasus atau kekerasan yang terjadi pada anak, apakah ada penanganannya untuk korban kasus kekerasan seksual tersebut? Oke. Kalau penanganan ya, sebenarnya sederhana aja penanganannya. Sangat sederhana. Tapi sulit untuk dilakukan. Penanganannya itu satu. Anak itu harus didukung secara psikologis, didukung sosialnya, didukung emosionalnya gitu ya. Tapi itu sebenarnya kan tergantung si anak juga sih sebenarnya, ya kan. Anak itu mau terbuka apa tidak? Kalau anak itu tidak ingin dibantu gitu, maksudnya tidak terbuka, itu kan sebenarnya itu udah memblok diri, menutup diri. Itu saya tidak mau dibantu. Saya aja nggak percaya sama orang-orang dekat saya, apalagi orang lain. Nah, tapi kalau seandainya memang kalau dikatakan bagaimana penanganannya, itu sederhana sekali. Dukungan sosial itu sangat penting, gitu loh. Kalau misalnya dia pengalaman buruk ini terjadi di sekolah, siapa lagi selain orang tua yang bisa mendukung dia untuk tetap bangkit gitu. Karena saya ingat sekali dulu teman saya punya ada kasus gitu ya. Ini kasus nyata gitu ya. Salah satu teman saya gitu, dia itu seperti dijebak
dijebak sama mungkin pacarnya waktu itu ya gitu ya. Pacarnya waktu itu untuk membuat sebuah video yang agak sedikit mengarah ke pornografi. Akhirnya dia putus gitu ya, entah kenapa itu video tersebar. Dan dia itu sudah bermasalah di sekolah dan segala macamnya. Dan dia benar-benar menutup dirinya. Dia menutup dirinya dan ternyata yang sekarang udah normal lagi dia. Bahkan dia sekarang kuliah di salah satu universitas ternama di Bali gitu ya. Dan jurusannya juga nggak main-main gitu ya. Jurusannya nggak main-main, dia anaknya pintar. Dan ternyata orang tuanya sangat luar biasa dukungannya kepada si anak ini. Orang tuanya tidak pernah meninggalkan anaknya. Iya, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah namanya menyudutkan. Tidak pernah menyudutkan, tidak pernah ya udah terjadi. Berarti orang tuanya sangat merangkul anak Betul. ini ya. Jadi sebenarnya kita jadi dukungan sosial itu sangat penting sih sebenarnya menurut saya. Sederhana dukungan sosial. Udah. Tapi gitu bagaimana sekarang caranya kita menjalankan dukungan sosial tersebut kepada para korban kan begitu ya. Ya, selain penanganan, apakah ada pencegahan? Kan seperti kata kebanyakan orang lebih baik mencegah daripada menangani begitu. Apakah selain memberikan sex education dan memberikan video animasi berupa sex education kepada anak-anak, apakah ada cara pencegahan lain mungkin kepada anak-anak kita, maksudnya kepada anak-anak lainnya? Oke, anak-anak kita juga nanti ya, maksudnya penonton gitu kan, atau orang-orang yang menonton video ini gitu kan, pasti punya anak gitu kan. Mungkin yang belum punya anak nanti akan punya anak gitu kan. Bagaimana nanti kita menjaga anak itu tidak hanya edukasi kepada si anak, tapi kita sebagai orang tua juga harus teredukasi agar kita bisa memberikan edukasi anak dengan baik, gitu kan, agar bisa melindungi anak dengan cara seperti ini, gitu kan. Dan kita sebagai orang dewasa, gitu ya, harus menyadarkan bahwa si sexual education balik lagi akan kembali lagi ke sexual education itu adalah sebuah pembahasan yang tidak tabu lagi pada zaman sekarang gitu ya. Jadi memang misi kita banyak gitu ya. Tidak hanya untuk anak, tapi untuk diri kita dan untuk masyarakat luas. Sebenarnya itu aja sih usaha pencegahan yang preventifnya seperti itu saja. Yang dapat dilakukan sejauh ini. Ya, baik. Sepertinya sudah banyak sekali kita mengobrol tentang kasus kekerasan, kekerasan seksual pada anak. Mungkin segitu dulu yang dapat saya tanyakan pada hari ini. Bapak Angga, terima kasih banyak sudah mau mengisi acara di Thompson Network ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah membantu. Selamat siang dan terima kasih. Dan mungkin ada nggak pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada teman-teman atau sahabat Thompson di rumah yang sedang menonton video ini? Oke, pesan-pesannya mungkin sederhana aja ya. Jangan anggap kekerasan seksual ini adalah sebuah isu yang remeh. Bahkan hanya mungkin tadi kasus yang kita sebut itu adalah cuman dicubit di jalan pahanya gitu. Itu bukan suatu hal yang sangat remeh gitu. Tapi itu sangat penting untuk dibahas gitu ya. Ya kan? Jadi jangan anggap itu adalah sebuah hal yang remeh gitu. Dan tentu saja sexual education itu penting, jangan dianggap tabu. Karena warga timur terutama ya, orang-orang timur itu kurang melek sama sexual education gitu ya. Karena kalau di rakyat timur nih sexual education udah pikirannya apa sih? Mesum, porno, dah gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu loh. Ini sangat membantu anak untuk terhindar dari para predator seksual di luar sana. Banyak sekali. Dah, itu aja sih. Baik. Berarti itu saja pesan-pesan yang dapat disampaikan oleh Bapak An Agung Gede Agung Anggatmaja. Dan untuk ayah bunda dan sahabat Thompson di rumah juga, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan sex education-nya kepada anak-anak kalian. Sampai jumpa dan terima kasih. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan di share kepada teman-teman agar lebih menambah wawasan kita sebagai orang tua dan tentunya untuk anak. Terima kasih.